Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Prayogo dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Banten, Angkatan 11, Kelompok 1, Jabatan Peranata Pencarian dan Pertolongan Pemula, pengampu Ibu Naila Karimah. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman pembelajaran hari kedua. Setelah mempelajari materi tentang manajemen ASN, saya mulai memahami bahwa seorang aparatur sipil negara tidak hanya bekerja untuk melaksanakan tugas teknis semata, tetapi juga menjadi bagian penting dalam tata kelola birokrasi yang baik. Manajemen ASN mengajarkan kepada saya bahwa aparatur harus dikelola secara sistematis, mulai dari rekrutmen, pembinaan, pengembangan kompetensi, hingga evaluasi kinerja. Tujuannya adalah agar setiap ASN benar-benar menjadi SDM yang profesional, berintegrasi, dan fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di sisi lain, konsep Smart ASN memberikan warna baru dalam pemahaman saya. ASN masa kini tidak cukup untuk rajin hadir dan menyelesaikan pekerjaan administratif. ASN dituntut memiliki integritas yang kuat, nasionalisme yang kokoh, wawasan global, penguasaan teknologi informasi, kemampuan berbahasa, keterampilan membangun jaringan, dan keramahan dalam melayani. Di sini saya menyadari bahwa Smart ASN adalah wujud aparatur yang tidak hanya mampu bekerja cepat dan modern, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan publik di tengah era keterbukaan informasi. Namun ketika kita berbicara mengenai digitalisasi pemerintahan, saya merenungkan bahwa di balik manfaat besar ada pula ancaman yang nyata. Teknologi mempercepat birokrasi, membuat layanan lebih transparan, dan memudahkan akses masyarakat. Tetapi pada saat yang sama, digitalisasi membuka celah baru, mulai dari serangan cyber, kebocoran data pribadi, hingga penyalahgunaan informasi publik. Mulai dari serangan cyber, kebocoran data pribadi publik. Jika ASN tidak bisa menghadapi ancaman ini, maka digitalisasi justru dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Saya melihat relevansinya ketika membaca berita akhir-akhir ini tentang pencerahan rumah seorang anggota DPR. Peristiwa itu memang kasus kriminal, tapi cara penyebaran informasi di media sosial dan ruang digital memberikan pelajaran besar bagi kita. Informasi beredar sangat cepat, bercampur antara fakta dan opini, hingga memunculkan persepsi yang beragam di masyarakat. Ada yang simpati, ada yang sinis, bahkan ada pula yang memanfaatkan isu itu untuk memprovokasi publik terhadap pemerintah dan lembaga legislatif. Dari sini saya belajar bahwa ancaman digitalisasi pemerintah bukan hanya soal serangan cyber, tapi juga soal bagaimana informasi berkembang di ruang digital. Jika ASN tidak cerdas dan tidak bijak, informasi bisa dengan mudah dipelintir sehingga memperburuk cerita birokrasi. Sebagai aparatur, kita dituntut untuk tegap, mampu memilah kebenaran dan berkomunikasi dengan jernih kepada masyarakat. Khusus penjarahan rumah anggota DPR itu bisa menjadi contoh bagaimana isu pribadi atau peristiwa kriminal dapat dengan cepat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Kita dibiarkan tanpa klarifikasi yang tepat. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa pelajaran yang tentang manajemen ASN dan Smart ASN harus benar-benar diintegrasi. ASN bukan hanya pekerja teknis, tetapi juga wajah birokrasi di mata rakyat. Dalam menghadapi ancaman digitalisasi, ASN harus mengingatkan literasi digital, menjaga keamanan data, dan kepekaan komunikasi publik. Kita mampu memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memperkuat pelayanan, bukan menjadi celah yang runtuhnya kepercayaan. Saya merasa bahwa kasus penjarahan rumah anggota DPR menjadi pengingat keras. Satu sisi itu adalah masalah kriminal, tapi di sisi lain itu membuka ruang refleksi bagaimana ASN birokrasi bisa menjaga diri agar tetap dipercaya di tengah derasnya arus informasi. Bagi saya, ASN yang cerdas bukan hanya yang menguasai teknologi, melainkan yang juga mampu menjaga integritas, membangun citra positif, dan menginspirasi dampak dari setiap isu yang berkembang di ruang publik digital. Akhirnya, pengalaman belajar ini meneguhkan tekad saya ingin menjadi bagian dari Smart ASN yang tidak hanya profesional dalam bekerja, tapi juga tangguh menghadapi ancaman digital. Sikap respon isu publik
dan selalu menjaga kepercayaan masyarakat, karena saya percaya di era digital ini kepercayaan adalah aset besar birokrasi yang harus kita jaga bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. We are family. Afiq Naham Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.